Santapan Harian Rabu 3 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-13, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami. Kami mohon, tunjukkanlah itu kepada kami di dalam kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam damai-Mu, Kristus Yesus, kami berteduh. Amin. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Sahabat Santapan Harian, dengan jelas Yesus menyampaikan bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita lakukan supaya kita diperkenan Allah dan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Artinya adalah berupaya mengenal dan dikenal oleh-Nya. Orang-orang dapat mengklaim bahwa mereka telah mengenal Yesus. Namun hal itu bukan berarti bahwa mereka dikenal oleh Yesus sebagai bagian dari anggota kerajaan Allah. Tanda orang-orang yang mengenal adalah mereka hidup sesuai dengan perintah Sang Tuan dengan tidak melakukan kejahatan. Banyak orang mengetahui tentang Tuhan, namun sedikit yang mengakui dosa dan bertobat. Hukuman menanti bagi mereka yang tidak mengenal dan dikenal oleh Sang Tuan. Mereka akan dicampakkan ke tempat di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Keunikan iman Kristen ditunjukkan dari apa yang Yesus jelaskan, di mana manusia tidak akan mampu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kerja atau usahanya sendiri. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus merupakan bentuk keputusasaan karena tidak semua orang dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Namun tidak bagi Tuhan. Justru banyak orang akan datang dan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Bagi manusia hal itu tidaklah mungkin. Tetapi bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Marilah kita menguji diri. Apakah kita masih benar-benar memiliki kerinduan untuk mengenal Allah? Pengenalan akan Allah tidak akan pernah selesai sampai kita meninggalkan dunia ini. Apakah kita senantiasa rindu untuk mengenal dan dikenal olehnya melalui tindakan yang berkenan kepadanya? Jangan sampai dalam kehidupan yang kita jalani, kita terlalu percaya diri bahwa Tuhan pasti memasukkan kita ke dalam kerajaan-Nya. Terlebih, jika apa yang kita lakukan tidak pernah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kita berpikir bahwa kita mengenal, tetapi ternyata yang kita kenal hanya berupa segudang informasi tentang Dia. Teruslah mengenal Dia agar kita pun dikenal oleh Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menjalani hari ini. Berilah kami mata yang dapat melihat jalan sempit yang menuju pada kehidupan dan juga keberanian untuk menapakinya. Di dalam nama-Mu Kristus kami memohon. Amin.